Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CISP Channel Sharing and Learning. Salam sejahtera buat teman-teman pejuang NIP ASN P3K 2021. Oke, teman-teman, pertama aku mau ucapkan selamat buat teman-teman yang hari ini sudah dinyatakan lulus passing grade dan mungkin tidak ada perankingan karena sesuai dengan formasi yang ada di sekolahnya ya. Jadi selamat buat teman-teman, semoga dilancarkan, dimudahkan nanti sampai ke tahap pemberkasan karena ini teman-teman belum 100% ya, masih ada tahap selanjutnya gitu. Dan buat teman-teman yang mungkin belum bisa lulus passing grade atau yang sudah lulus passing grade, sudah tinggi juga nilainya tapi ternyata saingannya itu teman-teman dapat afirmasi gitu. Jadi di skor akhir teman-teman jadi kurang gitu nilainya. Apa sih kalau di ranking gitu teman-teman tidak masuk ke dalam rankingan. Tidak masalah, teman-teman tidak usah berkecil hati, masih ada tahap selanjutnya. Teman-teman tetap semangat saja belajarnya. Oke. Jadi ini berdasarkan request dari teman-teman, kali ini aku lanjut bahas soal teknis pedagogik di hari pertama tes P3K 2021. Nah, soal-soal pedagogik yang aku bahas kali ini ya bisa untuk semua guru, semua formasi. Dan sekali lagi ini bukan FR ya teman-teman, ini bukan bocoran dan soal-soal ini bukan soal yang nantinya akan keluar. Cuman aku di sini bahas materi-materinya apa, lalu teman-teman aku beri latihan soal supaya teman-teman nantinya bisa menganalisis ketika dapat materi seperti ini gitu ya. Jadi sekali lagi ini bukan bocoran loh teman-teman gitu. Oke, sebelum mulai jangan lupa teman-teman untuk like video ini, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya supaya lebih banyak lagi yang dapat manfaat dari video ini. Boleh juga ya teman-teman update di IG aku cispi_47. Oke, untuk manajerial, sosiokultur, dan juga wawancara kayaknya tidak ada masalah ya teman-teman ya. Banyak sekali yang dapat nilai tinggi. Dan di bimbel aku juga tadi ada yang dapat skornya itu hampir sempurna gitu. Jadi kurang 1 poin saja di manajerial, sosiokultur, dan juga wawancara gitu. Jadi hampir sempurna, misalkan di wawancaranya 39 dari 40 skor maksimal gitu ya. Jadi dengan pilihan jawaban di situ sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju itu memudahkan buat teman-teman untuk menjawab. Tapi beberapa juga masih ada yang tanya nih tadi, Kak, kalau soalnya seperti ini, kita jawabnya seperti apa sih? Kok agak membingungkan nih? Ada juga yang jawabnya seperti itu. Perlu nggak sih aku bahas untuk mana soswan? Boleh deh teman-teman komen di bawah ya. Oke, kita langsung saja bahas soalnya. 1. Hebat nak, tingkatkan prestasimu. Penguatan positif ini guru sampaikan terhadap siswa yang berprestasi. Tindakan guru tersebut sesuai dengan teori belajar yang dikemukakan oleh apakah Bandura, Pavlov, Skinner, Thorndike, ataukah Hull? Oke, jadi ini adalah teori belajar ya, dan dari teman-teman sampaikan itu banyak memang tokoh-tokoh di situ dan dikaitkan dengan pembelajaran itu seperti apa. Buat teman-teman bisa juga cek video-video aku sebelumnya tentang teori belajar ya, ada beberapa sih, ada 2 kalau nggak salah, 2 atau 3 ya gitu. Oke, jadi di sini guru tersebut memberikan semacam semangat gitu ya, pujian terhadap peserta didiknya, atau di sini yang namanya penguatan positif gitu. Dan ini dilakukan terhadap siswa yang berprestasi. Oke, jadi tindakan yang guru lakukan itu sesuai dengan teori belajar. Oke, tepat sekali jawabannya adalah yang C, Skinner. Oke, jadi Skinner itu teman-teman dikenalkannya dengan operan conditioning ya, yaitu di situ ada ganjaran, ada penguatan positif dengan pujian, ada juga penguatan negatif dengan teguran gitu ya, positive reinforcement dan juga negative reinforcement seperti itu. Nah, sedikit deh kita ulas untuk teori yang lain. Kalau Bandura itu yang bagaimana sih teman-teman? Nah, Bandura itu dikenal dengan teori pembelajaran sosial atau social learning theory ya. Jadi Bandura itu juga salah satu aliran dalam teori behaviorisme yang menekankan pada kognitif dari pikiran, pemahaman, dan juga evaluasi. Lalu next ada Pavlov, ini juga famous ya. Pavlov itu dikenal dengan classical conditioning atau classic conditioning. Jadi pengkondisian atau persyaratan klasik gitu.
Lalu di sini ada Thorndike. Ini juga sering sekali kita dengar. Jadi yang menyampaikan 3 dalil tentang belajar gitu ya, yaitu law of effect, law of exercise, dan juga law of readiness. Lalu yang E adalah Hull, yaitu dikenal dengan dorongan dan juga rangsangan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, belajar pada hakikatnya merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Pernyataan tersebut merupakan teori belajar dari, ya, kita dapat keywordnya di sini, stimulus dan respon. Kita tahu ya, itu adalah teori behaviorisme gitu, tapi mungkin teman-teman kalau stimulus respon kan mesti behavior, tapi kan ini tokoh behavior itu banyak gitu ya. Nah, kalau lebih menjurus kepada stimulus dan juga respon, teman-teman, jadi yang terkenal dengan teori stimulus respon itu adalah Thorndike. Jadi yang C jawabannya, teman-teman. Gitu. Diingat-ingat ya, karena yang lain tadi sudah bahas, kita lanjut saja. 3. Urutan langkah-langkah pembelajaran yang dimulai dari penggunaan objek langsung, diikuti dengan barang tiruan atau gambar, dan diakhiri dengan penggunaan simbol merupakan pandangan dari teori. Silakan teman-teman dibaca dulu opsinya. Oke, jadi di sini mulai dari ada objek langsung, lalu ada barang tiruan atau gambar, dan diakhiri dengan simbol. Pasti tahu ini ya. Iya, enaktif, ikonik, dan juga simbolik itu merupakan teori dari tokoh, tepat sekali, Brunner ya, teman-teman. Oke, lanjut. Next, soal nomor 4. Nah, ada juga tentang ini tujuan pembelajaran ya, yang biasa kita kenal dengan ABCD. Audience, behavior, condition, dan juga degree. Pernah juga sih aku bahas ini, teman-teman. Dalam RPP yang disusun oleh guru tertulis tujuan pembelajaran. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Rumusan tersebut belum lengkap tanpa bagian audience, behavior, condition, degree, atau kata kerja operasional. Nah, kalau mau jawab, kita harus tahu dulu ya, audiens itu apa sih? Audiens itu adalah pesertanya. Kalau di sini kita sebagai guru, kita mau mengajarkan ke peserta didik, ya berarti audiensnya adalah peserta didik. Di sini ada nggak ya peserta didiknya yang disasar? Oh, tidak ada. Berarti memang rumusan tersebut belum lengkap pada bagian audiens. Jadi jawabannya adalah yang A, teman-teman. Karena udah langsung ketemu yang A, ya udah kita tidak perlu cek yang lain gitu ya. Nah, behavior itu apa sih? Behavior itu adalah tingkah laku, yaitu ya tingkah laku ya, apa yang ingin kita capai gitu. Lalu condition itu adalah keadaan. Misalnya kalau di sini melalui diskusi. Jadi peserta didik itu bisa memahami materi itu keadaannya melalui apa sih gitu. Lalu yang D adalah degree. Degree itu pencapaian gitu. Jadi pencapaiannya itu seperti apa? Nah, ini adalah degree-nya ya, secara benar, secara tepat. Nah, seperti itu. Oke, next soal nomor 5. Dengan disediakan penggaris bujur sangkar, siswa kelas 5 SD membagi sudut 60 derajat menjadi 4 sudut yang sama. Rumusan tujuan pembelajaran tersebut kurang pada komponen apa? Audience, behavior dan degree, condition, degree, ataukah kondisi dan tingkatan. Oke, karena di sini ada siswa kelas 5 SD, berarti audiensnya ada ya. Maka kita bisa eliminasi yang A, yaitu audience. Oke, lanjut lagi. Apa nih? Membagi sudut 60 derajat menjadi 4 sudut yang sama. Nah, itu adalah tingkah laku yang diharapkan bisa dicapai. Itu adalah behavior. Artinya kalau ada behavior di sini, bisa lagi kita eliminasi. Dengan disediakan penggaris bujur sangkar seperti tadi ya, melalui dengan apa gitu, itu adalah keadaan atau kondisinya, yaitu condition. Nah, yang ada condition di sini ya kita eliminasi. Jadi juga ada kondisi, ya udah berarti yang tidak ada di rumusan tujuan tersebut adalah yang D,
degree. Degree-nya tidak ada ya. Harusnya di sini dengan disediakan penggaris bujur sangkar, siswa kelas 5 SD membagi sudut 60 derajat menjadi 4 sudut yang sama dengan tepat gitu, dengan teliti atau apa gitu ya. Next soal nomor 6. Tokoh penganut teori belajar proses adalah Gagne, Pavlov, Guthrie, Clark Hull, ataukah Thorndike? Oke, silakan teman-teman bisa dijawab dulu. Tadi sudah aku bahas ya sebagian besar ya. Yang belum dibahas sih Gagne dan juga Guthrie ini. Kalau Edwin Guthrie dia lebih ke ini punishment ya, punishment yang memegang peranan yang sangat penting. Nah, kalau teori belajar proses itu adalah teori yang dikemukakan oleh Gagne, teman-teman. Jadi jawaban untuk soal nomor 6 adalah yang A. Nanti aku bahas lebih lanjut setelah soal nomor 7 ya. 7. Tipe belajar yang membentuk perilaku melalui beberapa stimulus respon atau SR yang berangkai. Dalam bahasan contohnya ibu bapak, kampung halaman, merupakan tipe belajar. Apakah sinyal learning, stimulus learning, stimulus respon learning ya, chaining learning, atau verbal association learning. Verbal association learning. Oke, jadi ini adalah teori belajar yang dikemukakan oleh Gagne, masih nyambung dengan yang tadi ya. Di sini kita dapat keywordnya adalah berangkai. Gitu, teman-teman. Berangkai artinya di sini ada rangkaian ya. Nah, rangkaian di situ kalau teman-teman ada rangkaian itu ingat yang ini. Chaining. Apa sih bacanya ya? Chaining learning gitu mungkin. Jadi jawabannya adalah yang C, teman-teman. Oke, kita simak pembahasannya. Jadi, ada beberapa tipe belajar yang dikemukakan oleh Gagne. Yang pertama adalah belajar isyarat atau sinyal learning gitu. Jadi, belajar isyarat ini respon bersyarat gitu, seperti ketika menutup mulut dengan telunjuk atau isyarat kita mengambil sikap tidak bicara, jadi melalui isyarat gitu ya. Lalu yang kedua adalah stimulus respon learning. Jadi belajar melalui rangsangan tindak balas gitu. Nah, berbeda dengan tadi belajar isyarat, jadi respon yang bersifat umum, kabur, dan juga emosional. Menurut tipe belajar stimulus respon ini, respon itu bersifatnya spesifik gitu. Sifatnya itu lebih spesifik. Jadi belajar stimulus respon sama dengan teori asosiasi gitu. Setiap respon dapat diperkuat dengan reinforcement. Hal ini berlaku pula pada tipe belajar stimulus respon. Yang 3 itu yang tadi ya, belajar rangkaian. Berarti berangkai gitu, seperti tadi ya, terjadi dalam rangkaian motorik gitu. Jadi misalkan ada gerakan dalam kita mengikat sepatu atau ada urutan tadi ya, seperti misalkan kita bilang Bapak Ibu selamat tinggal. Nah, itu kan melalui rangkaian. Lalu yang keempat adalah belajar melalui perkaitan verbal atau verbal association learning. Ini kan namanya juga perkaitan verbal ya. Jadi ini seperti unsur atau satu kalimat gitu. Nah, itu adalah asosiasi verbal. Lalu selanjutnya adalah belajar diskriminasi atau discrimination learning. Jadi belajar melalui membeda-bedakan, namanya juga diskriminasi ya, berarti membeda-bedakan. Jadi misalkan kita membedakan bentuk wajah, waktu, membedakan tumbuhan, tempat, dan lain sebagainya. Lalu yang ketujuh adalah rule learning, yaitu belajar melalui aturan-aturan. Ya, jadi namanya juga rule ya, ada aturannya. Jadi hukum, dalil, atau rumus adalah aturan. Tipe belajar ini banyak terdapat dalam semua pembelajaran di sekolah, seperti ketika kita atau benda itu memuai jika dipanaskan. Nah, itu kan sudah ada aturannya gitu ya. Nah, tadi ada yang kelewat nih. Konsep learning atau belajar melalui konsep. Ini belum dibahas tadi ya. Oke, konsep. Konsep itu kan merupakan simbol berpikir. Jadi, belajar melalui konsep
itu seperti ada kayak penggolongan gitu ya. Misalkan manusia itu berdasarkan ras, kebangsaan, suku bangsa, atau hubungan keluarga gitu. Jadi kemampuan membentuk konsep ini terjadi jika orang dapat melakukan diskriminasi yang 6 tadi. Lalu yang 8 adalah problem solving learning, yaitu belajar melalui pemecahan masalah. Namanya juga memecahkan masalah, berarti kan masalah itu yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam memecahkan itu membutuhkan pemikiran. Nah, upaya pemikiran masalah itulah yang dilakukan dalam proses belajar tipe Gagne ini. Oke, kita lanjut ya. Oke, next nomor 8. Guru mengamati kerucut pengalaman Edgar Dale. Apa yang seharusnya guru lakukan setelah mengamati kerucut tersebut? Oke, opsinya selektif memilih media pembelajaran, memilih media konkret daripada abstrak, banyak meminta sifat mengingat, menekankan aspek psikomotor anak, atau fokus terhadap proses bukan hasil pembelajaran. Oke, di sini ada kerucut Edgar Dale ya teman-teman. Nah, ini juga kemarin muncul di soal SKB aku. Jadi kalau teman-teman tidak tahu apa itu Edgar Dale, ya nanti mungkin kesulitan ya dalam menjawab ini. Jadi intinya Edgar Dale itu kerucut seperti apa ya, dia berjenjang gitu, hierarki dari yang bawah itu ketika peserta didik itu menggunakan benda konkret atau mengalami langsung, maka apa yang akan dia terima, apa ya, materi yang dia kuasai itu akan bisa masuk sampai 90%. Intinya seperti itu ya. Jadi ada urut-urutannya gitu. Ada apa ya? Ada proses bagaimana nanti mulai dari ada visual, ada tindakan, itu berpengaruh terhadap mana yang lebih mudah dipelajari oleh peserta didik. Jadi jawaban nomor 8 yang paling tepat adalah yang B, teman-teman. Memilih media konkret daripada abstrak. Oke, kita bahas ya seperti apa sih kerucut Edgar Dale itu. Oke, seperti inilah kerucut Edgar Dale atau kerucut pengalaman. Nah, namanya juga kerucut ya, jadi bentuknya seperti ini. Kita lihat mulai dari bawah di sini. Dengan peserta didik mengerjakan hal yang nyata, melakukan simulasi dan bermain peran, artinya peserta didik itu mengalami langsung. Dengan mengalami langsung, maka yang akan didapat oleh peserta didik itu lebih mudah, yaitu 90% akan lebih mudah dalam menyerap materi itu. Gitu. Jadi di sini peserta didik berbuat ya yang paling banyak. Lalu di atasnya adalah menyajikan atau presentasi. Dengan peserta didik itu presentasi, nanti akan lebih masuknya 70%. Next, naik lagi dengan peserta didik terlibat dalam diskusi, jadi aktif dalam diskusi. Itu pengalamannya akan masuk sebanyak 50%. Jadi terlibat di sini ya. Lalu dengan peserta didik melihat demonstrasi, melihat video atau film, melihat diagram ataupun gambar, jadi dengan visual, itu mereka akan lebih mudah atau mereka akan mendapatkan pengalaman sekitar 30%. Nah, dengan hanya mendengar, itu peserta didik akan dapat 20%, apalagi dengan membaca ya, hanya 10% dari pengalaman yang didapatkan oleh peserta didik. Jadi, ini adalah pengalaman yang didapatkan oleh peserta didik dan tingkat keterlibatannya. Mulai dari yang paling banyak itu berbuat, lalu terlibat, visual, dan juga verbal gitu. 9. Karakteristik yang paling menonjol yang dimiliki oleh suatu model pembelajaran dibanding pendekatan pembelajaran adalah bahwa model pembelajaran itu, jadi ini membandingkan ya antara model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran gitu. Yang paling menonjol itu bedanya apa sih? Yang A, menjamin hasil pembelajaran. B, memberi jaminan mutu pembelajaran. C. Menjelaskan daya tarik pembelajaran. D. Mempunyai sintak atau tahapan pembelajaran. Ataukah yang E. Menyatakan tujuan pembelajaran. Oke, jelas sih di sini yang paling membedakan kalau model itu kan ada langkah-langkahnya, ada tahapan, ada sintaknya, itu kan yang harus diikuti gitu supaya dapat mencapai tujuan pembelajaran. Jadi memang karakteristik yang paling menonjol antara model dan juga pendekatan itu adalah pada
tahapan atau sintak pembelajaran itu sendiri. Jadi jawabannya adalah yang D, mempunyai sintak atau tahapan pembelajaran. Next, soal nomor 10. Salah satu sintak problem-based learning adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Contoh aktivitas pembelajarannya adalah. Oke, jadi ini adalah sintak. Teman-teman yang dilihat adalah sintaknya apa dulu? Nah, di sini sintaknya PBL ya, problem-based learning. Lalu dalam sintak yang mana? Dalam sintak mengorganisasikan peserta didik. Nah, ini teman-teman sekali lagi harus paham masing-masing sintak dari model belajar itu apa saja, dan yang dilakukan guru maupun siswa dalam masing-masing sintak itu apa saja, gitu ya. Nah, di sini yang A, pertama, siswa berdiskusi dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan. Oke, jadi tepat sekali ya ketika sintak mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Jadi kan kita organisasi, kita kita minta peserta didik di situ untuk berdiskusi, memahami masalah gitu. Jadi mereka memulai untuk bagaimana memecahkan dari problem-based learning itu. Jadi jawabannya adalah yang A ya teman-teman, di sini berdiskusi dan memahami masalah. Nah, kalau udah ketemu seperti ini ya udah kita tinggal bisa lanjut saja ke soal berikutnya. Tapi karena ini sedang kita bahas, ya kita lanjut yang B ya. Kelompok mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan. Nah, ketika tahap mengamati ini, mengamati dan juga memahami, itu adalah sintak PBL, yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Itu yang pertama kali dilakukan ya. Lalu yang C, siswa melakukan penyelidikan, mencari data, referensi, sumber untuk bahan diskusi. Ini sudah mulai melakukan penyelidikan. Nah, di sini adalah salah satu sintaknya yaitu membimbing penyelidikan baik itu individu maupun kelompok. Nih, ada keywordnya yaitu penyelidikannya. Dan yang D, kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah. Diskusi di sini beda ya dengan yang di atas ya. Kalau di situ diskusi dan memahami masalah yang baru disampaikan oleh guru. Jadi guru itu baru mengorganisasikan peserta didik. Nah, kalau di sini sudah mulai dibagi kelompok dan melakukan diskusi untuk menghasilkan, diskusinya adalah keywordnya untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah. Nah, hasil yang ada di sini di problem based learning itu yang dinamakan dengan hasil karya. Hasil karyanya sih apa? Ya ini dia, solusi pemecahan masalah. Jadi yang D itu masuk ke dalam sintak mengembangkan dan menyajikan hasil karya ya. Teman-teman jangan bingung lagi dengan problem dan juga project gitu. Kok di problem ada hasil karya? Ya hasil karyanya itu teman-teman berupa solusi pemecahan masalah tersebut gitu ya. Mungkin dengan dipresentasikan atau berupa tulisan dan lain sebagainya. Teman-teman bisa cek lagi di video aku sebelumnya ya tentang sintak dari masing-masing model pembelajaran. Ada discovery, inquiry, lalu problem based learning dan juga project based learning. Next, soal nomor 11. Siswa berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, dan sumber yang dibutuhkan. Adalah sintak project-based learning dalam, kalau tadi kita problem-based learning, sekarang adalah project-based learning. Keywordnya di sini adalah menyusun rencana pembuatan proyek. Sebenarnya mudah ya, karena di sini kan ada kata-kata menyusun rencana gitu ya. Udah berarti yang C ini teman-teman, mendesain perencanaan produk kan sudah sesuai ya. Desain perencanaan, menyusun rencana. Iya, jadi jawabannya adalah yang C, mendesain perencanaan produk. Gitu. Nah, pada sintak yang A, menguji hasil, itu yang dilakukan oleh peserta didik adalah membahas kelayakan dari proyek yang sudah dibuat gitu ya. Lalu yang B, monitoring keaktifan dan pengembangan proyek. Di situ yang dilakukan siswa adalah melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal, lalu mencatat tahapan-tahapannya, dan juga mendiskusikan masalah.
Dan di sini yang D, menyusun jadwal pembuatan. Di sini namanya juga menyusun ya, teman-teman. Nih, menyusun jadwal. Artinya peserta didik menyusun jadwal penyelesaian proyek tersebut dan di situ ada batas waktu yang telah ditentukan gitu. Nah, itu teman-teman yang bisa aku bahas kali ini. Ada kerucut Edgar Dale, lalu ada sintak pembelajaran, lalu ada juga tujuan pembelajaran di situ ABCD ya. Ada juga tadi tokoh-tokoh teori belajar. Ya, itu yang bisa teman-teman pelajari. Semoga bermanfaat ya teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa teman-teman boleh komen, nanti aku lihat deh komennya yang paling banyak. Request dari teman-teman itu apa, ntar aku buatin video selanjutnya. Oke, salam Cispi Channel Sharing and Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.